Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Kita mau sharing seputar plugin untuk Stream Dock atau Ajas AKP 153. Ini ada plugin yang menarik ya. Namanya plugin SmartThing. Ini aslinya punya Elgato. Cuman ternyata begitu dites bisa dipakai di Stream Deck juga. Fungsi dari plugin ini adalah untuk mengontrol device atau alat-alat yang terhubung ke Samsung SmartThing ya. Jadi Samsung itu ada aplikasi yang menghubungkan perangkat-perangkat smart home seperti kayak lampu, AC, TV, dan lain-lain ya. Ini kalau dilihat di websitenya banyak produk-produk Samsung yang sudah punya kemampuan smart device. Jadi artinya terkoneksi ke internet, jadi bisa dikontrol dari handphone gitu. Nah, di sini kita mau pasang plugin SmartThing ini ke Stream Dock-nya. Nah, yang menariknya adalah tidak hanya produk eksklusif dari Samsung aja, tapi ternyata bisa juga terkonek ke produk smart home yang lain. Misalkan yang mudah dicoba itu dari Bardi dan dari Crisbo ya. Samsung juga namanya punya partner device, dan partner device ini ternyata bisa dikonekkan juga ke Samsung SmartThing. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah yang jelas ada smart device-nya ya, seperti kayak eh, ini ada smart plug atau lampu baik lampu LED maupun lampu strip yang terkonek ke sambungkan dengan aplikasi di handphone. Nanti dari aplikasi dari handphone bawaan itu baru kita koneksi ke Samsung SmartThing-nya. Nah, dari Samsung SmartThing inilah nanti plugin itu akan melakukan control device-nya di Stream Dock. Oke, pertama-tama install dulu Samsung SmartThing-nya. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita install dulu Samsung SmartThing-nya. Cari SmartThings. Nah, kemudian kita install seperti biasa. Nah, kalau sudah diinstal, login dengan Samsung account. Kemudian kita buka aplikasi smart device-nya. Misalkan kita pakai lampu strip punya Bardi ya. Ini ada exhaust, kipas, exhaust fan, kemudian ada yang power outlet yang untuk komputer, kemudian ada lampu LED, ada pompa air juga, ini power outlet. Nah, setelah device-nya terkonek dengan aplikasi bawaan, kemudian kita buka lagi Samsung SmartThing-nya untuk kita tambah device. Ini kita tambah device. Kita tambah device saja. Nah, di sini kita lihat ada Samsung device dan partner device. Nah, untuk perangkat yang memang produksi Samsung langsung aja kita tambah di Samsung device, tapi kalau yang perangkat di luar produk Samsung kita pakai yang partner device. Ini kita tambahkan. Nah, di sini banyak partner device-nya. Yang sudah dicoba sih Bardi ya dan lampu Crisbo. Crisbo itu ternyata dia pakai aplikasinya dari Tuya. Dari Tuya itu bisa pakai Tuya Smart atau bisa pakai Smart Life. Nah, jadi penting sebelum kita beli perangkat smart device kita cek dulu kompatibilitasnya dengan apa, dengan Google Assistant atau dengan Alexa atau dengan aplikasi yang lain. Jadi nanti biar pada saat kita koneksi ke Samsung Smart Things-nya bisa berjalan dengan baik. Oke, ini kita connect Bardi aja. Coba. Nah, ini karena sudah nge-link dia. Nanti kalau misalkan belum, di link aja, nanti ada user sama password Bardi yang harus diisi. Dan terakhir nanti ada di authorize atau kita unlink dulu deh.
Kita unlink aja dulu untuk, nah oke ya. Nah ini bardinya kita link kembali dengan smartingnya. Nah di sini nanti ada user yang harus diisi. Ini kita isi aja kan, kemudian berikutnya kita isi password, kemudian ya ada seperti inilah verifikasi. Nah di sini nanti kita disuruh milih aplikasi yang mau kita koneksi nih, karena ternyata ada beberapa aplikasi yang bisa terkoneksi dengan Bardi ini. Kita suruh milih pakai yang mana. Kalau kita installnya Bardi Smart Home ya kita pakainya Bardi. Oke, kita pakai Bardi Smart Home ya. Oke. Nah, di sini kita harus ngisi user sama passwordnya lagi. Kita isi aja. Oke, berikutnya kita geser lagi untuk verifikasi lagi. Nah, di sini kita kasih otorisasi untuk Tuya Smart ini. Jadi ternyata basicnya memang Tuya Smart ya. Jadi dimodifikasi. Nah, ini nanti sudah terlink, terlihat perangkat-perangkat apa yang terkoneksi. Kita refresh coba. Nah, oke. Nah, kalau ini artinya kita sudah selesai. Kita balik lagi ke halaman depan. Nah, kita lihat device-nya. Nah, di sini sudah nongol nih di Samsung SmartThings-nya. Nah, kalau sudah begini sebenarnya sudah bisa dipakai di handphone lewat aplikasi SmartThings atau lewat aplikasi bawaan perangkatnya ya. Kalau tadi contohnya pakai perangkat Bardi, dia udah bisa semua nih. Nah, tapi kita kan mau bagaimana caranya supaya kita bisa akses perangkatnya lewat Stream Dock-nya. Oke, kita balik lagi ke website GitHub tadi, nanti linknya aku kasih di deskripsi. Oke, nah ini kita download yang ini ya. Jadi kalau sudah di download, ini kan dia masih dalam format untuk Stream Deck Elgato. Nah, ini harus diinstal manual. Cara install manualnya ada di video yang kemarin-kemarin ya, nanti bisa dilihat. Tapi kalau mau gampang, buat yang nggak punya aplikasi Elgato Stream Deck di PC, bisa dengan cara ini kita tambah extension zip di belakangnya nih. Dia akan jadi file zip. Nah, ini karena sudah ada. Kalau sudah begini, tinggal kita klik 2 kali aja. Di dalamnya kan ada folder lagi. Folder ini yang akan diekstrak dan dipindahkan ke folder pluginnya punya StreamDock. Oke, oke lah kita praktekin aja di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita copy, kita cari folder tempat kita nginstal StreamDock-nya, itu ada di, kita masukin, kita tambahin ke sini, kita paste aja di sini. Nah, ini karena sudah ada ya. Oke, kita replace aja. Sudah, ini sudah selesai. Tinggal kita masuk ke aplikasi StreamDock-nya. Nah,
Ini sudah ada yang aku diinstal nih. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ulangin aja, kita hapus karena nanti ada step yang harus dilakukan. Kita lihat di sebelah kanan, ini sudah ada plugin SmartThings-nya. Nah, ini ada dua, ada scene dan device. Scene ini kayak semacam apa kali ya? Template suasana. Kalau yang device ini untuk alat. Nah, kita coba dulu, kita yang device. Di sini ada personal access token. Personal access token ini dapatnya dari websitenya Samsung SmartThings. Dan ini harus kita buat dulu. Oke, caranya adalah masuk ke akun .smartthings.com/token. Nah, di sini kita harus login dulu. Loginnya dengan Samsung Account ya. Kemudian generate token. Misalkan tokennya kita kasih nama lah. Nah, kita akan generate token. Ini karena sudah ada StreamDock, kita coba hapus dulu aja. Oke, kita buat lagi yang baru. Kita kasih nama stream. Kasih nama StreamDock. Sini yang harus dipilih adalah device, yang wajib ya, device dan scene. Nah, yang lain-lainnya nggak usah, nggak apa-apa. Tuh, kemudian kita generate token. Di sini tokennya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi StreamDock atau Adjust AKP-nya, kita paste. Di sini kemudian kita klik validate atau fetch device list. Ini untuk mengambil list-list perangkat yang terkoneksi ke SmartThings ya. Di sini kita klik. Nah, di sini sudah ada perangkat yang terkoneksi. Misalkan ini lampu strip. Oke, kita kasih nama dulu biar nggak bingung. LED strip. Kemudian, nah di bawah ini ada behavior, artinya dia toggle. Kalau toggle ini pencet sekali nyala, pencet sekali mati. Atau untuk brighter atau darker. Cuman brighter atau darker ini dia nggak berfungsi kalau perangkatnya bukan dari Samsung ya. Jadi untuk yang perangkat non Samsung itu hanya bisa toggle aja. Kemudian kita tambah lagi, kita pilih, oh ini harus pet device dulu, klik lagi, kita pilih lampu LED misalkan, kasih nama, oke, behaviornya toggle, kemudian kita tambah lagi device. Nah, kita fetch dulu. Kalau dia device-nya nggak keluar, ini wajib fetch device list-nya ini harus diklik ya. Oke, nah ini ada lampu Crisbo sih. Cuma lampu Crisbo ini agak anehnya dia nggak bisa langsung nyala. Jadi harus dibikin scene dulu di aplikasi Tuya Smart-nya. Di sini ada dua scene yaitu lampu Crisbo on, lampu Crisbo off. Jadi untuk ngidupin kita pilih yang lampu Crisbo on, untuk matiin kita pilih lampu Crisbo off. Cuma nanti karena dia nggak bisa toggle, jadi nanti kita bikin multi flow action ya. Untuk sekarang kita coba aja dulu yang ini, untuk ngidupin aja dulu karena dia cuma bisa hidup aja, ditekan lagi juga nggak mau mati, makanya kita harus bikin multi flow action. Sekarang ini sudah bisa berfungsi nih ininya apa, pluginnya di StreamDock. Kita pindah dulu. Oke, agak gelap nggak apa-apa, tapi yang penting kelihatan. Nah, ini di ruangan sekarang yang nyala cuman lampu, dari lampu kecil-kecil aja nih, lampu LED USB kecil. Kita matiin aja dulu. Ini sudah mati, kita matiin juga. Nah, udah gelap nih, udah lumayan gelap nih. Nah, sekarang kita mau nyalain yang lampu LED strip. Kita tekan yang lampu LED strip. Oh, nggak begitu kelihatan ya di kamera ya perbedaannya ya. Nah, ini nyala nih. Udah nyala. Oke, karena nggak kelihatan, kita nyalain yang lampu LED-nya deh.
yang lampu ruangan. Kelihatan kan perbedaannya? Kita tambah lagi dengan yang lampu punya Crisbo. Fungsi ya. Oke, yang ini lampu Crisbo ini belum bisa mati karena kita belum bikin multiflow-nya. Nanti kita buat multiflow-nya. Multiflow ini sangat berguna kalau kita masang perangkat yang nggak bisa toggle kayak Crisbo itu, nggak tahu kenapa dia nggak bisa langsung pakai fungsi toggle ya. Nah, kita matiin satu-satu. Oke. Agak gelap ya. Kita coba untuk bikin fungsi toggle di stream dock-nya ya. Ini kita hapus dulu artinya, kita ulang. Kita masuk ke sini, action flow. Operation flow ini kita pilih yang action toggle, kita tarik ke sini. Detailnya kita kasih aja lah lampu Crisbo. Nah, di sini kita tambahin lagi actionnya, include action. Kita balik lagi ke plugin SmartThing ya. Kita tambah device-nya, patch list, kita pilih lampu Crisbo on, toggle. Kemudian kita tambah lagi actionnya, patch list, lampu Crisbo off. Nah, ini sudah nih, harusnya sudah jadi ya. Tadi detailnya sudah belum? Oh, udah ada ya. Tapi kok ikonnya masih seperti itu. Oke, nggak masalah lah. Cuman masalah icon aja. Oke, kita coba lihat di stream dock. Oh, tapi ikonnya di stream dock-nya tetap lampu ya, tetap jadi lampu. Padahal udah kita hapuskan tadi. Nah, sekarang ini lampu Crisbo di belakang masih nyala nih, lampu LED-nya. Coba kita tekan. Mati nggak dia? Kita pencet sekali lagi. Nah, mati kan? Jadi kalau ditekan sekali dia nyala, tekan sekali lagi, oke, mati. Jadi sudah bisa berfungsi plugin SmartThing-nya di stream dock. Tadinya mau nyoba pakai yang lewat webhook if TTT, cuman karena sekarang sudah berbayar, jadi harus nyari alternatif lain yang lebih murah. Nah, ini SmartThing ini berguna banget kalau misalkan teman-teman punya perangkat lighting yang cukup banyak dan kebetulan sudah pakai smart device, jadi bisa seperti kayak Elgato Light lah. Cuman Elgato Light kan harganya kan lumayan mahal lah. Dengan pakai plugin SmartThing ini kita bisa fungsikan lampu kita lewat tombol di stream dock. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.